오늘 기분 족같네 진짜. 위험해. 너 말이야. Hai, selamat datang kembali di saluran YouTube saya Fon Channel. Pada video kali ini saya ingin membagikan alur cerita singkat dan review dari film The Round-Up No Way Out 2023. Sebagian besar isi video ini adalah spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak ingin terkena spoiler boleh next video ini dan menonton filmnya terlebih dahulu. 야, 웃는 거 봐, 웃는 거 봐. 왜 웃지? Pada 2022 lalu, kita bisa melihat aksi memuaskan Ma Dong-seok menghajar kriminal dalam film The Round-Up yang merupakan sequel dari The Outlaws 2017. Kedua film ini pun tergabung dalam franchise bernama Crime City yang melibatkan Ma Dong-seok sebagai pemeran utamanya. Nah, hanya berselang 1 tahun setelahnya, kita kedatangan film ketiga dari franchise tersebut, yaitu The Round-Up No Way Out. 이거 다 담아야 돼. Sinopsis singkat film The Round-Up No Way Out berkisah tentang Ma Seok-do diperankan Ma Dong-seok, yang kini bertugas pada Metropolitan Investigation Unit. Seok-do dan timnya mendapatkan tugas untuk menghentikan seorang pembunuh bayaran sewaan kelompok Yakuza serta seorang polisi korup yang saling memperebutkan narkoba bernama Hyper yang bikin resah masyarakat. Menampilkan kasus mandiri yang berpusat di sekitar operasi narkoba yang menjangkau 3 negara. The Round-Up No Way Out adalah film cepat yang menjanjikan waktu yang menyenangkan bagi penonton pemula dan veteran. Tidak diragukan lagi pemeran utama film ini. Ma Dong-seok mengulangi perannya sebagai polisi bulldozer Ma Seok-do. Dia tidak hanya mencapai apapun yang dia pikirkan dengan cara apapun, tetapi dia juga benar-benar menerobos lawan manapun yang cukup bodoh untuk menghalangi jalannya. Kali ini, musuhnya adalah Lee Jun-hyuk, yang membuka film dengan memukuli seorang detektif yang menyamar sampai mati. Sebagai Jo Sung-chul, dia adalah pemimpin operasi penyelundupan narkoba yang sama sekali tidak menoleransi kesalahan atau pekerjaan yang buruk. Pada pandangan pertama, Sung-chul adalah tipikal pria mafia yang mengenakan jas dan berbicara lancar. Sampai penyelidikan Seok-do membawanya ke unit narkotika di kantor polisi, dan pemimpin tim Sung-chul melangkah masuk. Segalanya mulai serba salah untuk Sung-chul ketika keangkuhannya yang serakah membuatnya menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Sung-chul membuat kesepakatan yang menguntungkan dengan 3 serangkai China. Tetapi dia tidak dapat mengirimkan 20 kg obat yang dia janjikan ketika perantara Tomo diperankan Ahn Se-ho pergi dengan membawa narkobanya. Ternyata kepala Yakuza, Ichijo, diperankan oleh Kunimura Jun telah mengetahuinya. Dan dia tidak senang karena Sung-chul telah mengkhianatinya diam-diam. Sebagai pembalasan, Ichizo mengirimkan pembunuh bayaran mematikan, Riki, yang diperankan oleh Munetaka Aoki, seorang yang diutus untuk menghabisi pengkhianat dan menghukum atas pengkhianatan mereka. Sebagai seseorang yang sangat menyukai pedang, pertempuran yang menampilkan Riki dan katananya adalah salah satu sorotan film, dan memberi udara segar yang sangat dibutuhkan di tengah semua perkelahian. Sementara itu, Seok-do mengincar para penjahat. Kita mengikuti petualangannya saat dia mengunjungi klub malam, mengguncang geng lokal, dan menggeledah armada kapal pesiar, melibatkan kerjasama dengan sekutu yang tidak terduga, yang berperan sebagai rekan kikuk dari pragmatisme Seok-do yang tidak masuk akal. Ketika saya bilang Seok-do sebagai bulldozer, saya bersungguh-sungguh. Bahkan ketika kalah jumlah, dia dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya, menerobos para musuhnya yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan tinjunya. Namun, bagian terbaik dari film ini adalah humornya. Seok-do adalah perwujudan dari beruang grizzly yang lelah, dan dia tidak ragu untuk merendahkan lawannya dan menempatkan mereka di tempat mereka seperti guru sekolah yang menegur pembuat onar yang nakal. Sepanjang film dibumbui sindiran lucu yang disampaikan dengan timing yang sempurna. Ada dialognya yang seperti ini, Maha, nama belakangmu Ma juga. Menurut saya ini sangat lucu. Dan penjajaran komedi fisik dengan tembakan lebar dan suasana datar mengarah ke beberapa momen yang benar-benar membuat tertawa terbahak-bahak. Salah satu adegan yang sangat berkesan adalah interogasi darurat terhadap informan Kim Yang-ho.
diperankan oleh Jeon Suk Ho. Jika Anda belum pernah menontonnya, kelucuan Ma Dong Seok yang duduk di ranjang motel cinta yang berputar saat musik jazzy diputar dan lampu disko berkelap-kelip adalah sesuatu yang harus disaksikan secara langsung. Memang, film ini ceritanya terputus-putus ketika harus menyempurnakan karakternya. Selain beberapa kalimat sepintas yang menjelaskan motivasi penjahat kita, tidak banyak yang dilakukan untuk memanusiakan mereka. Urutan aksi sejauh ini membayangi busur emosional, yang berarti menyenangkan untuk menonton adegan perkelahiannya sebagai penonton. Tetapi sulit untuk peduli dengan karakternya bahkan ketika beberapa karakter harus menemui ajalnya. Oleh karena itu, bagian akhirnya terasa agak datar bagi saya. Sementara setiap urutan pertarungan dikoreografikan dengan baik, pengulangan mereka secara keseluruhan menjadi agak basi dengan akhir film. Juga, Seok-do mungkin memiliki plot protagonis, tetapi itu mencapai titik di mana kemampuannya untuk menang melalui banyak cedera menjadi sangat menggelikan. Mengingat skema cerdik dari orang-orang jahat kita dan penyamaran ganda Sungchul yang mengesankan, saya mengantisipasi lebih banyak strategi dari pihak pahlawan kita. Tetapi sekali lagi saya kira sorotan dimaksudkan untuk menyinari tinju Seok-do. Meski begitu, film ini dieksekusi dengan sangat baik. Itu tidak palsu atau berusaha untuk mengangkat dirinya di atas genrenya. Sebaliknya, itu sepenuhnya mencakup komedi dan absurditas dari urutan pertarungannya. Intinya, The Round-Up, No Way Out adalah film aksi sederhana yang dilakukan dengan benar, meskipun mungkin tidak terlalu inovatif atau berkesan. Ini jelas merupakan tontonan yang menyenangkan. 지금부터 여기다 턴다. Itulah tadi sekilas alur cerita singkat dan review dari film The Round-Up, No Way Out 2023. Sangat saya rekomendasikan untuk kalian tonton secara langsung dan sangat cocok bagi kalian yang pemula maupun veteran. Apalagi untuk kalian yang sangat menyukai dan mengikuti film-film dari Ma Dong Seok. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video saya yang selanjutnya. 너 이거 다 먹어야 돼. 사망한 후에 누군가 던졌다. 어디야? 사망자 혈액에서도 으로 카르잡을 보냈어. 왜? 그 약 건들면 다. 가야 돼.